Hasilnya adalah 0,45 untuk Y-nya. Kita cek Y-nya 0,45 sesuai ya. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mencari panjang tiap batang yang ada pada rangka atap. Nah, bisa kita lihat ini adalah soalnya ya, rangka atap untuk baja ringan. Oke, langsung saja. Apa sih yang pertama kali kita harus lakukan? Nah, yang pertama yaitu kita harus fokus ke salah satu sisi. Kenapa kita harus fokus? Karena di sini kebetulan bentuk rangka atapnya kiri dan kanan itu sama ya. Jadi berapapun nilai yang ada di kiri sama dengan nilai yang ada di kanan. Jadi agar memudahkan kita hanya perlu fokus di bagian sebelah kiri. Nah, nanti hasil sebelah kiri kita hanya perlu pindahkan ke sebelah kanan. Nah, teman-teman bebas pilih mau pilih sisi kiri atau sisi kanan. Di sini saya akan memilih sisi kiri. Mungkin untuk memudahkan juga bisa mengikuti saya untuk fokus di sebelah sisi kiri. Oke, next. Nah, sekarang setelah selesai kita menentukan sisi mana yang akan kita fokus, kita sekarang bagusnya ya untuk memberikan label pada masing-masing panjang batangnya nih, karena ini semua akan kita cari. Agar memudahkan ya kita berikan label. Contohnya di sini untuk batang horizontal, di sini saya beri label B ya, B1 sampai B8. Sedangkan untuk yang miring ini saya beri label A1 sampai A10. Dan untuk batang vertikal nih yang ke bawah, ini saya beri label V atau V ya, V1 sampai V6. Lalu di sini yang terakhir ada batang diagonal nih, ada D. Saya beri label D, D1 sampai D8. Oke, sekarang setelah selesai membuat label, kita ke langkah selanjutnya, yang dimana yang harus kita cari pertama kali adalah nilai H tingginya ya. Tapi tergantung nih dari soalnya. Kalau soalnya yang diketahui hanya L dan sudut, maka yang kita cari H. Atau misalkan ada soal lain yang diketahuinya L dan H, berarti yang kita cari adalah sudutnya ya. Nah, untuk kasus ini saya akan fokus untuk mencari nilai H ya. Jadi H-nya ini berapa nih? Nah, sebelum kita mulai mencari nilai H, di sini kita ketahui nilai B atau L ya. L di sini 8 meter. Maka untuk B-nya adalah setengah dari L, yaitu sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah nilai B ya. Ini nilai H dan nilai A-nya ini belum diketahui. Sedangkan sudutnya 42 derajat. Sudah diketahui ya. Oke, nah sekarang kita next masuk ke rumus nih. Kita mungkin sering atau pernah menggunakan rumus ini nih. Nah, di sini juga kita gunakan lagi rumusnya, yang dimana posisi sudut alfanya, berarti yang sebelah sini adalah depan, ini samping, dan ini yang kemiringan kita sebut miring ya. Dan saya beri label C, B, dan A. Ini tergantung dari posisi alfanya ya. Kalau misalkan posisi alfanya di atas, maka ini depannya, ini sampingnya, dan ini miringnya. Jadi jangan sampai salah karena di sini depan berarti sini depan, enggak ya. Tapi tergantung dari alfanya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini perlu teman-teman ingat rumus ini karena bakal sering kita gunakan ya. Jadi kalau teman-teman ingat, pengerjaannya juga akan lebih cepat gitu. Nah, kita next sekarang untuk mencari nilai H. Kita lihat H di sini adalah tinggi dari atas ke bawah nih. Sekarang kita potong aja karena kita hanya fokus sebelah kiri aja kan. Kita potong
hasilnya seperti ini nih. B di sini sama dengan 4, yaitu hasil dari setengah dari L. Yaitu dari sini ke sini nilainya 4. Oke, nah 4 ini kita sebut samping, H ini kita sebut depan, dan A kita sebut miring. Untuk menggunakan rumus ini, kita perlu yang namanya salah satu dari C dan B harus memiliki nilai nih. Contohnya di sini kita sudah ketahui nilai B sama dengan 4, yang dicari depan ya kan, H-nya. Otomatis kita cari rumus yang ada depannya dan ada sampingnya. Kenapa nggak ada miringnya ya? Karena ini miring juga sebenarnya, nilainya harus kita cari gitu kan. Nah, syaratnya itu salah satunya dari depan atau samping ini harus ada nilai gitu untuk bisa mendapatkan salah satu dari ini gitu. Kalau misalkan dua-duanya yang kita cari itu nggak bisa ya, nanti nggak ketemu ujungnya gitu. Nah, di sini kita fokus lagi yang kita cari H dan yang diketahui samping B sama dengan 4, maka rumusnya depan samping ya, depan samping. Depan dan samping menggunakan tan alfa. Berarti sini kita menggunakan tan alfa nih. Mencari H tan alfa sama dengan depan dibagi samping, atau H dibagi B ya. Di sini tan alfa sama dengan H dibagi B. Sekarang kita rumusnya kita benerin nih. Yang dimana yang kita cari H, berarti otomatis B-nya pindah ke sini. Jadi B dikali tan alfa sama dengan H ya. B dikali tan alfa sama dengan H. Kita pindahkan hanya ke depan, H sama dengan B dikali tan alfa. H sama dengan 4 dikali tan 42 derajat. H sama dengan 3,6. Nah, oke. Di sini 4-nya ini tan 42 derajatnya ini kita kali hasilnya sama dengan 3,6. Oke, jadi nilai H-nya itu 3,6. Kita cek ya menggunakan kalkulator. Nah, kalkulator di sini kita cek 42 tan sama dengan 0,9 dikali 4 sama dengan 3,6 ya, sesuai 3,6. Jangan lupa kita juga cek di sini apakah benar 3,6. Oke, sama ya, 3,6. Nah, hanya sudah kita ketahui nih. Terus sekarang kita cross check lagi nih. Gimana kalau misalkan kita cari alfanya, dan hanya sudah kita ketahui. Untuk H-nya kita menggunakan H dari yang kita cari sebelumnya. Nah, di sini masih menggunakan rumus tan alfa karena alfanya di sini, ini depannya dan ini sampingnya. Jadi tan alfa sama dengan desa atau depan samping. Tan alfa sama dengan H dibagi B. Jadi tan-nya ini harus pindah ke sebelah kanan karena yang kita cari alfanya saja ya. Kalau tan pindah ke sebelah kanan itu berubah menjadi tan min 1. H dibagi B. Alfa sama dengan tan min 1, 3,6 ini H dibagi 4 yaitu B sama dengan 41,98 atau kita bulatkan menjadi 42. Kita cek di sini. Oke, nilainya 42 ya, sama ya. Jadi untuk tinggi 3,6 ini bisa menghasilkan alfa 42 derajat, atau 42 derajat ini bisa menghasilkan tinggi 3,6. Oke, cross checknya berhasil, hasilnya sama, baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencari nilai A. A di sini adalah posisinya dari atas ini sampai ujung sini ya. Berapa nih nilainya? Cara mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita ketahui dulu nih CAB. C-nya itu sebelah sini yang bagian miring, A-nya itu bagian vertikal, dan B bagian horizontal.
Terus karena memang yang kita cari adalah C, maka tidak ada perubahan rumus ya. Jadi C di sini adalah A di sini adalah H, dan B kita ganti menjadi B. Kita masukkan angkanya 3,6, itu nilai H-nya, 4-nya itu dari B sama dengan 12,96 ditambah 16. Nah, untuk cara menghilangkan kuadrat di sini yaitu kita harus mengakarkan ya yang di seberangnya, di sebelahnya. Jadi hasil penjumlahan ini kita akarkan 28,96 akar sama dengan 5,3814. Kita cek apakah benar panjangnya. Oke, 5,38 sama ya. 5,38. Jadi untuk A-nya sudah dapat nih, nilainya juga sama setelah kita cross check. Oke, di sini kita gambarkan berarti H-nya 3,6, ininya 5,4 dan B-nya 4. Sudutnya 42 derajat. Sekarang kita next ke bagian mencari B, B1, B2 dan A1, A2. Untuk mencari B, kita perlu tahu dulu nih panjang L-nya berapa dan B-nya totalnya ini mau dibagi berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L-nya 8, maka 8 dibagi 8 sama dengan 1. Itulah nilai tiap B di sini ya. 1, terus di sini 1 dan seterusnya nilainya 1. Oke, B1 sampai B8 sudah berhasil kita ketahui. Sekarang mencari A, A1 sampai A5. Di sini ada catatan nih, untuk panjang A4 A5 itu hasil setengahnya dari A1 atau A2 atau A3 ya. Nah, maka untuk rumusnya A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 ditambah A5 sama dengan A di sini adalah total tadi kita hitung 5,4. 5,4 dibagi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya 1,346. Nah, jadi masing-masing A ini memiliki panjang 1,34 ya, sama ya, sesuai hitungan. Oke, semuanya sama, bahkan yang ini juga sama. Oke, sama kan? Udah, kita berhasil mencari nilai B dan A. Sekarang kita next mencari nilai V. Ya, urutannya yaitu A, B, A, V. Nah, sekarang mencari nilai V, V1 ya. V1 ini melibatkan A1 dan B1. A1 sini sudah kita ketahui dan B juga sudah. Maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Tapi perlu diingat nih teman-teman, posisinya C kuadrat ini adalah untuk kemiringan ya. Sedangkan A ini untuk tinggi dan B untuk horizontalnya nih. Maka kita harus merubah rumusnya karena yang kita cari ini bukan C, tapi yang kita cari itu adalah A atau tingginya. Maka si B ini harus pindah nih ke sebelah kiri. Yang asalnya positif, maka kalau sudah pindah menjadi ke kiri menjadi negatif. Jadi kita kedepankan A-nya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. V1 kuadrat sama dengan A1 dikurangi B1 kuadrat ya. Jadi sudah kita ubah, A di sini adalah V1. Oke, selanjutnya kita masukkan nih angka-angkanya dari A1 B1-nya. A1 sini 1,346 dikurangi B1-nya 1. Lalu kita kuadratkan, kita kurangi, kita akarkan karena sini kuadrat ya. Untuk menghilangkannya harus kita akarkan. 0,8117 diakarkan menjadi 0,9. Jadi nilai V1-nya ini adalah 0,9. Kita cek dari atas ke bawah 0,9. Sesuai ya. Jadi nggak ada masalah.
untuk V1-nya. Nah, sekarang next kita mencari nilai V2 nih. V2 di sini kita melibatkan A1, A2, B1, B2. Maka dari itu kita perlu tambahkan dulu nih, A1, A2-nya tambahin. Jadi totalnya 2,7. B1, B2 kita tambahin. Jadi totalnya 2. Nah, di sini menggunakan rumus Pythagoras. Ingat, yang kita cari adalah vertikalnya, tingginya. Maka dari itu rumusnya harus kita ubah nih, yang dimana A sama dengan, ya, bukan C sama dengan. B-nya berarti pindah ke sebelah kiri, positif menjadi negatif. Kita ubah, masukkan labelnya V2, di sini A1 tambah 2, B1 tambah B2. Lalu masukkan angkanya 1,346 tadi ya, ditambah 1,346, kita kuadratkan, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita akarkan akar dari 3,246. Hasilnya 1,8. Sesuai ya. Kita cek apakah benar V2 ini 1,8. Oke, sesuai ya, 1,8. Lalu selanjutnya kita mencari V3 nih. V3 sama ya, caranya sama seperti sebelumnya. Di sini mana aja nih yang terlibat? A1, A2, A3, B1, B2, B3. Lalu ditambahkan rumusnya sama seperti sebelumnya, yang dicari masih vertikalnya atau tingginya. Kita masukkan angkanya, V3-nya segini, dikurangi 9, diakarkan, hasilnya 2,7. Jadi ukuran panjang V3 sama dengan 2,7. Kita cek ya, kita harus selalu cek ukurannya sama apa enggak. 2,7 pas ya, jadi ini pas 2,7. Oke, V-nya sudah berhasil kita cari nih. Sekarang kita cari D-nya nih. D1 ini yang dicari nih. Terus V2 dan B2 yang terlibat di sini. Maka saya gambarkan seperti ini. D1 yang kita cari, V2-nya 1,8, B2-nya 1. Kita menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana C yang kita cari sesuai ya. C yang kita cari, maka rumusnya nggak ada perubahan nih, tetap sama. Kita masukkan labelnya D1, V2, dan B2. Lalu masukkan angkanya, sehingga didapatkan hasilnya sama dengan 2,059. Kita cek ya, tinggi dari D1 ini 2,059. Oke, sesuai. Jadi rumusnya udah benar nih ya. Sekarang kita next ke D2. Ini D2 ya, yang terlibat V3 dan B3. Maka di sini rumusnya adalah sama Pythagoras C2, C kuadrat sama dengan kuadrat tambah B kuadrat. Yang dicarinya si kemiringan ini, maka rumusnya tidak ada perubahan. Kita masukkan V3-nya berapa, B3-nya berapa, kita kuadratkan dan tambahkan, lalu akarkan, maka hasilnya D2 sama dengan 2,879. D2 nih, D2 ini kan, nah 2,88. Kalau ini 2,88. Udah sesuai ya, kita cek 2,88. Oke. Nah, sekarang D3. D3 melibatkan siapa nih? B4 dan H ya. Jadi bukan V tapi H. Oke, H-nya sudah kita cari sebelumnya. Tinggal kita masukkan ke sini. H-nya 3,6, B-nya 1, D3 yang kita cari. Rumusnya masih sama seperti sebelumnya. Kita masukkan saja angkanya, 3,6 ditambah 1 sama dengan 12,96. 1 diakarkan menjadi 3,736. Kita cek 3,73. 3,73. Oke, untuk D3 selesai kita cari. Selanjutnya nih,
agak rumit, yaitu B9. Posisinya ini tidak biasa ya, jadi kita harus menggunakan beberapa step, beberapa langkah untuk mencapai B9. Di sini sudah saya highlight sininya, untuk mana saja yang kita cari, saya pindahkan ke sini. Nah, ini untuk H-nya ya 3,6, B-nya 1. Nah, kita harus cari alfanya dulu nih. Setelah itu cari betanya, baru B9. Ada 3 tahap berarti ya. Nah, di sini alfanya adalah tan alfa. Kenapa tan alfa? Karena di sini alfanya, ini depannya sudah kita ketahui, dan ini sampingnya ya sudah juga kita ketahui. Tan alfa sama dengan H dibagi B. Tannya pindah menjadi tan min 1. Kita rumusnya seperti ini. Maka hasilnya sama dengan 74 derajat. Ya, jadi untuk alfa ini sama dengan 74 derajat. Oke, sesuai ya. Sesuai dari hitungan. Nah, sekarang kita cari betanya. Di sini kan kalau kita lihat ini menjadi bentuk segitiga siku-siku ya, membentuk siku-siku maksudnya. Nah, siku-siku ini memiliki sudut 90 derajat. Maka untuk cari betanya adalah 90 dikurangi 74 nih dari si alfa. Karena kalau kita tambahkan ini menjadi 90. Nah, berapa nih? 15,524. Berarti nilai beta di sini adalah 15,524 nih. Oke, setelah itu barulah kita mencari B9. Karena kita sudah tahu betanya nih. Dan di sini juga sudah diketahui untuk ukuran apanya ini, untuk ukuran B9 di sini ada V3 ya, V3. Jadi yang diketahui hanya V3-nya aja nih sama sudut betanya. Kita pakai rumus tan alfa ya, depan samping, depan dibagi samping. Jadi B9 dibagi V3. Rumusnya seperti ini, V3 dikali tan alfa sama dengan B9. B9-nya kita pindahkan ke depan, sama dengan V3 dikali tan alfa. 27 dikali tan 15 sama dengan 0,749. Jadi nilai B 0,749 atau 0,75. Oke, sudah sesuai nih untuk nilai B-nya. Nah, sekarang kita cari nilai D7-nya. Sama nih, D7 posisinya agak rumit. Jadi harus melakukan beberapa langkah. Di sini saya pindahkan ke sini. Nah, ya, sama kan? Oke. Di sini saya tambahkan X aksen 1, X aksen 2, dan ini Y, ini 4, dan ini B9. B9 di sini sudah diketahui, tapi di sini ada potongan nih yang kita nggak tahu ini potongannya itu berapa. Kita cari dulu. Pertama kita cari Y-nya dulu nih. Ini alfanya ya. Alfanya 40 derajat, di sini depannya, berarti ini miringnya, karena di sini sudah ada nilainya, maka kita ke miring ya. Jadi depan dibagi miring, Y dibagi 4 sama dengan A4 dikali sin alfa. Hasilnya adalah 0,45 untuk Y-nya. Kita cek Y-nya 0,45, sesuai ya. Nah, terus setelah selesai mencari Y, kita mencari X aksen. X aksen di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, tapi menggunakan cos. Cos ini adalah sami atau samping miring. Ini sampingnya, ini miringnya. Ini yang dicari, ini yang sudah diketahui. Rumusnya adalah X aksen dibagi 4, samping dibagi
miring. Jadi X aksen sama dengan 4 dikali cos alfa yang hasilnya nanti 0,5. Jadi X aksen ini dari sini ke sini jaraknya 0,5. Kita cek ya. Dari sini ke sini 0,5. Oke, pas banget. Hasilnya 0,5. Nah, sekarang kita cari X aksen 2-nya nih. Karena sudah diketahui aksennya, tinggal kita kurangi dari B9. B9 dikurangi X aksen 0,5 sama dengan 0,249. Nah, untuk jarak yang ini 0,29 0,249 atau 0,25. Oke, sudah sesuai. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Sekarang kita ke D7 ya, D7. Karena ini sudah dapat, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana C di sini adalah miringnya, A di sini adalah Y, dan B sama dengan X. Jadi tidak ada perubahan rumus ya, tidak ada perpindahan rumus, masih sama rumusnya. Kita tinggal masukkan saja labelnya D7 Y plus X. Di sini kita hitung totalnya adalah 0,262 diakarkan 0,511. Jadi nilai D7 sama dengan 0,511. 0,51 ya. Oke, udah sesuai nih untuk jaraknya. Oke, berarti semuanya sudah berhasil kita cari atau identifikasi. Sekarang hanya tinggal memasukkan angka-angkanya ke labelnya ya. Jangan lupa kiri dan kanan itu sama ya. Jadi D7 sama dengan D8, B9 sama dengan B10, D3 sama dengan D4, atau V1 sama dengan V6, dan seterusnya ya. Nilainya pasti sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf mungkin jika penjelasannya kurang jelas atau ada kesalahan sebut atau kata. Dan bagi teman-teman yang mau nanya untuk masalah ini, boleh di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya pertanyaannya terkait dengan menghitung panjang tiap masing-masing rangka atap di sini ya. Oke, kembali lagi nanti bersama saya untuk video selanjutnya. Terima kasih.